masalah customer service. Jadi mungkin beberapa waktu yang lalu saya pernah dapat ini nih foto. Dia jualan cuanki. Dia jualan Berapa? cuanki keliling. Tapi dia pakai jas gitu kan. Jadi Oh, ya mungkin dia menciptakan daya tarik buat dia sendiri. Tapi tentunya mungkin ini adalah ya salah satu uniqueness dari bisnis itu sendiri. Yang kemudian ya ada dua hal di selain itu ya. Kalau dia rasa dia enak, mungkin orang akan kembali. Dan kalau kelihatan orangnya sih senyum ya, pasti rasanya servisnya dia buat yang beli mestinya bagus gitu ya. Jadi ini iya, adalah personifikasi dari bisnis secara kecil gitu ya. iya. Oke, saya mulai dari saya share dulu karena mungkin ada yang baru pertama, jadi ini kayak saya mulai dari awal perkenalan dulu konsep customer service. Ya. Dan kemudian nanti kalau ke depan kita mau yang membahas lebih lanjut, lebih advance itu juga kita juga bisa gitu ya. Saya kasih bisnis inspirasi pertama dulu dari pengalaman sendiri di Coca-Cola ya, di Coca-Cola distribusi. Jadi waktu itu saya ceritanya di 5 tahun terakhir saya di Coca-Cola ya, saya di Coca-Cola kurang lebih 21 tahun. Managing departemen yang baru dibentuk pada saat itu gitu ya, dalam 5 tahun terakhir saya di sana. Departemennya logistik, tapi customer service level itu adalah bagian dari salah satunya kontribusi logistik yang harus besar. Dan bahkan waktu itu customer service levelnya itu menjadi kayak KPI buat seluruh karyawan. Jadi ada saking dianggap pentingnya, jadi bonus karyawan itu tuh ya, tergantung dari KPI-nya, salah satunya customer service levelnya gitu ya. Ya. Nah, di perusahaan besar seperti Coca-Cola ataupun mungkin perusahaan-perusahaan FMCG lainnya yang besar ya, itu kan mereka punya dua model bisnis. Satu berbisnis melalui distributor untuk menjual produknya ke outlet-outlet. Ya. Ini saya cerita soal ini pengalaman satu dekade yang lalu nih, soalnya tahun 2011, Ya. 2012 gitu ya. Nah, waktu itu kita di Coca-Cola, kita juga bisnisnya adalah jualannya ke retailer, jualan ke toko-toko dan kita distribusi langsung. Jadi kita nggak lewat distributor waktu itu ya, kita langsung. Kita melayani waktu itu 385.000 customer di Indonesia. Jadi ada seluruh toko, baik bentuknya warung, wartel waktu itu, terus kemudian ada supermarket, hypermarket, minimarket, hotel gitu ya, semua model toko yang punya bisnis dengan Coca-Cola ada 385.000 waktu itu yang langsung dilayani ya. Mereka juga kemudian ada juga yang punya outlet lagi gitu, sudah itu. Nah, 385.000 ini kan jumlah yang besar yang dilayani selama ini oleh Coca-Cola secara langsung. Dan KPI levelnya ya, KPI-nya ya kalau bisa dibilang disebut namanya DIFOT. Sebenarnya ada lagi DIFOTAI gitu ya. DIFOT itu delivery in full on time. Jadi bagaimana kita bisa memenuhi order-order yang diberikan oleh para outlet setiap hari, ya, sesuai dengan kuantitinya dan sesuai dengan waktunya. Jadi kalau misalnya kita teman-teman nih, misalnya Melisa punya toko, terus dia order ke kita, gitu ya. Tolong besok diantar atau lusa diantar 2 Coca-Cola, 2 Fanta, 2 Sprite, 2 hari lagi ya. Kalau dalam 2 hari itu sesuai waktunya saya bisa mengantarkan 2 Coca-Cola, 2 Fanta, 2 Sprite, berarti itu poinnya 1. Jadi kita memenuhi target default kita. Tapi kalau saya cuma bisa memenuhi 2 Coca-Cola, 2 Fanta, Sprite-nya nggak ada, berarti itu saya gagal. Walaupun terdeliver PO-nya dia, tapi karena nggak seluruhnya, ya saya gagal. Begitu juga kalau waktunya meleset, saya dianggap saya gagal gitu ya. Jadi ini delivery in full on time. Di beberapa bisnis atau FMCG lainnya namanya OTIF, on time in full. Jadi beda-beda tapi kurang lebih demikian, terutama sekali lagi dari size dan bisnis modelnya, karena ini kita langsung B2B langsung ke customer, B2B ya, bukan B2C. Gitu. Jadi mungkin bisa dipakai, bisa relevan, bisa juga tidak relevan gitu loh dengan bisnis teman-teman. Tapi sesungguhnya
di bisnis yang sekarang saya ikut bantu, kan kita punya division Muslim. Tadinya ada pabriknya, ada juga tim marketing atau salesnya lah. Dan itu dibuat jadi dua unit yang berbeda. Nah, bagaimana pabrik menservis kepada kepenuhan kepada tim merchandising di marketingnya, ya kita berlewat di vote-nya. Order kita ke pabrik sesuai enggak gitu dikirimnya waktunya kan gitu. Jadi bisa juga walaupun itu bisnisnya skalanya mungkin hanya menengah atau skala masih UKM bisa dipakai juga. Ini adalah pilihan ya, pilihan model KPI yang bisa dipakai, yang kita adopt, yang kita gunakan dari bisnis model yang besar. Farah, sorry gue interrupt. Bisa Ya. sedikit lebih keras nggak suara lo? Atau dekatkan dengan mic nantinya ya? Oke. Ah, itu Udah bagus. lebih jelas? Itu lebih dekat, bagus. Oke. Ya, Yuk. terima kasih. Ya, jadi sekali lagi mungkin saya jelaskan di VOT mungkin konsepnya ada lebih dari perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang mempunyai customer terutama B2B yang banyak. Mereka punya concern jangan sampai toko-toko yang mengorder ini, customer yang mengorder, ordernya tidak dipenuhi dengan sesuai dengan kebutuhan dan tidak tepat waktu. Makanya ini menjadi KPI yang penting dan dipantau, di-manage setiap hari. Dan bahkan tadi saya bilang di Coca-Cola waktu itu 5 tahun terakhir ini baru dibentuk tim logistik khusus untuk fokus memperbaiki default ini gitu. Jadi waktu dalam periode tersebut tuh ya 10 tahun lalu, dekade yang lalu tadi saya bilang ini kita punya gudang bisnisnya ya kan, dari pabrik ke gudang, gudangnya ada kurang lebih 115 di Indonesia, 125 dengan yang besar-besar. Baru kita kirim dengan truk ya masuk ke toko. Rata-rata order yang datang itu sehari rata-rata kurang lebih 110.000. Artinya di seluruh Indonesia kita harus melayani 110.000 toko per hari gitu ya. Oleh tim delivery ini yang mengambil barang atau berangkat dari gudang gitu ya. Kalau gudang disuplai dari pabrik nanti lebih panjang lagi lah ceritanya. Nah, waktu baru dimulai itu karena apa? Karena dianggap tidak memuaskan service level kita kepada customer kita. Skornya waktu itu cuma 65%. Jadi dianggap waktu itu rendah sehingga perlulah dibuat tim khusus gitu ya untuk memperbaiki default ini gitu. Singkatnya gitu ya, waktu itu dengan tim yang ada kita banyak melakukan perubahan sehingga dalam 3 tahun atau 4 tahun berturut-turut gitu ya, skor defaultnya itu naik dari 65 sampai terakhir waktu saya keluar nilainya 88% gitu. Jadi waktu itu yang kita anggap jadi benchmarknya adalah kurang lebih 80%. Dan level service kita meningkat di satu, tapi cost turun gitu ya, rata-rata 20% per tahun selama 3 tahun berturut gitu ya. Tahun keempat udah nggak turun lagi karena memang bisnis model berubah dan volume yang terus membesar gitu. Jadi intinya customer service naik tapi cost kita turun gitu ya. Nah, apa aja sih gini secara sekilas di sini saya share yang kita lakukan perubahannya gitu. Karena ya perubahan ini yang mungkin bisa sekali lagi tadi Pak Budi bilang konsep yang mungkin bisa dijalankan di kita terutama saat-saat seperti ini nih gitu ya. Jadi yang paling penting waktu itu kita cari di mana kita bisa cut cost gitu ya. Di mana kita bisa potong biaya-biaya yang memungkinkan kita potong. Pertama waktu itu makanya itu tadi perjalanan kita journey ya 3 tahunan hampir 4 tahun dari 115 distribution center ya, gudang-gudang besar menengah kecil kita cut jadi 83 dengan customer jumlah yang semakin membesar. Artinya apa? Ya setiap orang work harder udah pasti gitu ya. Karena dari 115 titik tersebar di Indonesia, dia datang ke toko lebih pendek, lebih dekat. Ketika kita kurangin tentunya setiap orang bekerjanya atau jalannya lebih panjang, barang lebih gitu ya. Jadi potong biaya. Kedua, ada nggak biaya yang bisa kita variabelkan, gitu ya. Jadi kita variabelkan cost kita. Waktu itu kita memang masih bisa saat itu ya, orang-orang terutama di level gudang, di level truck driver atau helper kita jadikan outsource sehingga variabel.
Kemudian kalau sebelumnya berapapun ordernya, misalnya tadi ordernya saya bilang 110.000 per hari. Truk yang jalan waktu itu kurang lebih 3.000 truk gitu. Terus kita kurangin, akhirnya kita variabelkan gitu. Jadi truk yang jalan sesuai dengan order yang datang gitu ya. Itu memungkinkan kenapa? Karena ada teknologi. Ya, perkembangan teknologi waktu itu ya dulu routing system itu masih sesuatu yang baru tuh gitu. Masih sesuatu yang agak advance lah yang diambil sama Coca-Cola. Kalau sekarang ini sih udah sistem yang mungkin udah mungkin banyak yang free juga kali sekarang, jangan-jangan gitu ya. Jadi karena ada perkembangan teknologi memungkinkan kita untuk berubah gitu ya. Ada lagi tentu perubahan di luar ini, tapi yang penting lagi yang saya rasa relevan adalah jangan lupa monitoring gitu. Karena ini yang kadang-kadang ya termasuk saya sendiri ya ketika kita berbisnis gitu ya. Ini yang kadang-kadang karena kita sibuk dengan segala aktivitas, monitoring ini bagian yang kadang suka terlewatkan. Jadi kalau saya bisa bilang sukses faktornya salah satu waktu itu di Coca-Cola yang kita lakukan karena adalah monitoring yang ketat setiap hari. Dari mulai director sampai ke apa ya ibaratnya helper ataupun driver yang nyupir truk itu kita membaca KPI yang sama setiap hari gitu. Jadi itu elemen terpenting yang membuat bisa dibilang waktu itu cukup perubahan drastis yang kemudian bisa tadi customer service level naik tapi cost turun gitu ya. Dan sejak itu ya saya juga banyak sharing ini di beberapa perusahaan karena ya saya rasa ini knowledge yang kemudian bisa dikembangkan. Sekarang gimana? Sekarang bisnis model udah berubah Coca-Cola ya. Jadi memang udah nggak seperti ini. Gitu. Ini bisnis inspirasi pertama sekali lagi bisa beberapa hal mungkin bisa dipakai atau relevan untuk sekarang. Nanti juga di belakang ada saya bahas seperti itu. Kemudian bisnis inspirasi kedua ini ada brand fashion muslim mereknya Fast, gitu ya. Fast dari Fenita Ari. Jadi kita launching waktu itu bulan September 2019. 2019. September atau Oktober saya lupa juga, tapi kurang lebih September. Dan layaknya bisnis yang kita launching gitu ya, kita lakukan eventnya, ada press conference-nya segala macam lengkap lah waktu itu. Dan kemudian waktu itu ada kita buka tokonya di Bintaro. Dan tentunya kita menyiapkan juga untuk kelengkapan online-nya ya, webnya, IG, marketplace gitu ya, untuk brand merek Fast ini. Ini kan 2019 September sebenarnya jalan 6 bulan kita lockdown ya, waktu itu Maret ya, tahun lalu ya, Maret. Nah sayangnya gitu ya, karena begitu banyak aktivitas dan mungkin juga shock dan segala macam waktu itu ya, bisnis ini kemudian vakum gitu. Vakum sehingga yang tadinya sudah mulai dibangun customernya, yang kemudian sudah ada pembelinya, udah ada yang kembali. Walaupun ini memang tidak dibuat untuk produknya ya, tidak untuk dibuat untuk baju harian. Jadi memang produknya waktu itu positioningnya adalah untuk baju event gitu ya. Jadi untuk kawinan, untuk pergi ke apa namanya ngambil raport lah gitu, atau mungkin untuk sunatan atau arisan gitu. Jadi member yang dibangun pelan-pelan dari mulai launching sampai waktu Maret kita mulai pandemi itu relatif hilang dan hampir tidak ada transaksi. Kenapa? Karena kesibukan maupun kepanikan dan ya masa survival untuk bisnis membuat ini tidak tertangani dengan baik nih, gitu. Jadi vakum aja. Sampai tiba-tiba sadar, di bulan Desember ya, mau tutup tahun, stoknya banyak, gitu kan? Stoknya nilainya masih banyak karena baru 6 bulan kita jalan dan dalam 6 bulan udah pasti kalau fashion kan sebulan sekali kita launching item baru gitu ya. Dan apa gitu yang bisa kita lakukan? Kita coba kontak para pembeli yang ada, ya bisa dibilang nggak ada reply lah, nggak ada respons lagi gitu. Ya mungkin mereka pernah coba kontak atau gimana, ya nggak ada servis lah dari kita bisa dibilang itu karena memang vakum. Dan baru mulai lagi kita beraktivitas di 2021 dengan akhirnya diskusi-diskusi sama Venita Arinya. Yang kita lakukan adalah live IG gitu ya, secara rutin Venita Arinya gitu. Nah dan
live IG kan bukan sesuatu yang baru sebenarnya ya, gitu ya. Ini mungkin udah dari tahun lalu juga ketika pandemi, kalau di Facebook, di Shopee itu udah banyak orang live jualan sebenarnya, gitu ya. Tapi kemudian kita aktivasi live IG ini, ya kita online-nya tentu diaktifasi lagi, dan bisa dibilang ini semua gitu ya, kalau kita bilang toko dan aset online kita semua sebenarnya sekarang tergantikan hanya dengan aktivitas live IG gitu. Ya tentu ini sekali lagi, ini cukup atau tidak? Pasti nggak cukup karena customer kita mungkin tidak terdata dengan proper, dengan baik gitu ya. Tapi dengan live IG bulanan gitu ya, ya mungkin jadi hasilnya dari segi jualannya bagus, kita bisa merekrut customer lagi gitu kan ya, dan interaksinya langsung gitu loh dengan customer. Eh, Malah ke dalam beberapa kesempatan banyak yang akhirnya nggak kebagian artikel yang di apa yang ditawarkan gitu loh. Padahal tadinya udah sempat pesimis, kenapa? Karena kan bisnis model di fashion tuh hampir sebulan sekali paling tidak kita melaunching item baru, dan kita nggak ada fokus untuk bisa melaunchingkan item baru di fest ini gitu loh. Nah, live IG ini jadi solusi kenapa ketika kita lakukan ini malah semuanya jadi barang baru, karena kita nggak bisa menunjukkan semua artikel kan ya pada saat live IG itu paling yang dilihatin berapa? Lima artikel gitu kan, dengan segala interaksinya, padahal artikel kita cukup banyak gitu loh. Jadi ini jadi solusi gitu ya buat fest ini. Terakhir ya buat inspirasi sih, eh, terakhir kita live itu sejam ya rata-rata ya, 70 juta lah gitu jualannya gitu. Eh, Padahal mungkin dengan ada toko kemarin dengan segala macam perlengkapan set yang lengkap itu kita nggak ada sampai segitu tuh Ya. jualannya ya gitu. Jadi live IG ini udah bukan sebagai alat jualan tapi malah udah sebagai aset gitu loh. Udah pengganti toko gitu kan ya. Udah jadi channel buat buat si Fest sekarang gitu ya. Balik lagi, apakah ini applicable atau bisa bilang ya jelas aja Venita Ari followernya 1,4 juta kan gitu ya. Ya learningnya gitu ya, learning yang bisa kita ambil, apa ya yang bisa kita terapkan di tempat kita. Karena akhirnya live IG ini kita pakai juga sebagai satu solusi di bisnis fashion muslim lainnya yang berdasarkan gini ya, yang besarnya dari offline, dari toko. Dengan toko yang sepi, kemarin malah toko kita di Bandung ada yang kena tilang gitu sama Satpol PP gitu kan. Nah jadi itu semua kita dari learning dari Fast ini kemudian kita ganti dengan live IG. And it works gitu loh. Ya jualannya beda-beda gitu ya, beda-beda. Nah teman-teman mungkin ada yang sudah melakukan, ada yang belum tuh ya. Ya. Ada teknik yang harus ditingkatkan, ada performance di kameranya yang harus ditingkatkan mungkin gitu ya. Ada pembawaannya yang harus dibenerin gitu sehingga karena di kita juga karena kita di merek lainnya gitu ya, ada kurang lebih 10 lah yang bisa live barengan, tergantung yang bawainnya juga gitu loh, yang Ya. bawainnya juga. Jadi banyak hal gitu. Intinya Pak, live IG bisa sebagai aset, sebagai suatu channel sendiri akhirnya gitu.